Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 489 bertemu orang tua. Jordan membawa Lauren ke ruang makan di Stele Castle. Ruang makannya luas dan sangat lapang, dengan pencahayaan yang memberikan kesan istimewa. Dilihat dari kejauhan, tempat ini tampak seperti adegan dalam film. Lampu-lampu itu tampak seperti barang antik, tetapi setelah diamati lebih dekat, Lauren menyadari bahwa itu sebenarnya adalah fasilitas berteknologi tinggi. Meja makannya juga sangat besar. Kakek, ibu, saudara laki-laki, saudara ipar, bibi, Stefan, dan kru Jordan semuanya duduk di meja makan. Makanan di meja makan itu tampak memukau, seolah-olah mencakup berbagai macam warna, aroma, dan rasa. Di era ini, meskipun penghuni istana belum tentu merupakan keturunan bangsawan, mereka tetap dapat menikmati perlakuan layaknya pangeran dan putri. Ketika Charleston melihat Jordan, dia berdiri dari tempat duduknya dan berjalan ke arahnya dengan penuh semangat. Sambil memegang bahu Jordan, Charleston bertanya dengan penuh kekhawatiran, "Jordan, apakah matamu baik-baik saja?" "Saya baik-baik saja, kakek." Charleston menghela napas lega. "Wah, kamu sudah tidak pulang selama lebih dari 3 tahun dan kamu sudah sangat menderita. Namun, kakek yakin bahwa kamu pasti telah tumbuh dari pengalamanmu." Jordan tersenyum dan mengangguk. Ia kemudian berjalan ke arah ibunya dan memeluknya. "Ibu." Ibu Jordan memiliki sikap yang sangat mulia. Ia mengenakan pakaian yang elegan dan menepuk bahu Jordan. "Aku sangat merindukanmu." Menurut aturan keluarga Stele, orang tua tidak boleh bertemu secara diam-diam dengan putra mereka saat mereka menjalani pelatihan di luar negeri. Oleh karena itu, sudah lebih dari 3 tahun sejak terakhir kali ibu Jordan melihatnya. Setelah memeluk ibunya, Jordan menyapa Jessie dan Yumi. "Jessie, Yumi." Jessie menatap Jordan dan tersenyum gembira. "Jordan, selamat datang di rumah. Kerja bagus dalam uji coba bisnismu." "Terima kasih." Jordan menatap bibinya. "Bibi, kamu di sini." Juga. Bibi Jordan adalah wanita yang sangat terawat dengan aura yang anggun. Ia tersenyum. "Hari ini adalah hari kepulanganmu. Ini adalah acara yang sangat penting. Tentu saja aku harus ke sini untuk menemuimu." Jordan tersenyum dan memperkenalkan Lauren kepada keluarganya. "Kakek, ibu, bibi, izinkan aku memperkenalkan kalian kepada istriku, Lauren." Saat itu, Lauren sangat gugup. Ia mengamati anggota keluarga Stele yang sedang makan di ruang makan yang besar dan elegan ini. Semua orang tampak sangat anggun dan berkelas, pakaian mereka tampak mahal dan berkelas. Hal ini membuatnya semakin gugup. Lauren segera menyapa keluarga Jordan dengan hormat. "Halo, kakek, ibu, bibi, kakak Jessie, kakak Yumi." Melihat betapa gugupnya dia, Charleston tersenyum dan berkata, "Lauren, kita keluarga. Tenang saja, duduk dan makanlah bersama kami." Jessie berkata, "Ya, Lauren. Kakek dan ibu adalah orang yang sangat santai. Kudengar kau minum-minum di bar tadi. Kami juga minum. Ayo, kita minum bersama." Stefan, di sisi lain, merasa sedikit malu. Ia langsung memarahi Lauren. "Lauren, kau keterlaluan. Ini hari pertamamu di rumah suamimu, tapi kau malah kabur minum-minum dengan teman-temanmu. Itu terlalu kasar. Siapa yang lebih penting? Teman-temanmu atau mertuamu? Kau seorang gadis tapi kau datang dengan bau alkohol. Ini keterlaluan. Minta maaf." Ibu Jordan bergegas menghampiri. Ia memegang tangan Lauren dengan hangat dan berkata, "Sayangku, tidak perlu minta maaf. Stefan, tidak perlu bersikap begitu formal kepada kami. Kami keluarga." Charleston menambahkan, "Benar sekali, Stefan. Semua wanita di keluarga Stele minum. Itu bukan masalah besar. Ayo, Lauren, duduklah. Katakan apa yang ingin kamu makan dan aku akan meminta dapur menyiapkannya." Saat Jordan menuntun Lauren ke tempat duduknya, dia melihat makanan lezat di meja makan dan berkata, "Tidak perlu repot-repot. Ada begitu banyak hidangan. Aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana." Stefan kembali memarahi Lauren. "Lauren, bagaimana mungkin kau bisa berpikir untuk makan sekarang? Kau benar-benar tidak peka. Pergi dan tuang anggur untuk semua orang." "Oke." Lauren bergegas bangkit dan menuangkan anggur untuk Charleston. Jordan berkata kepada Stefan, ayah tidak perlu terlalu tegang. Keluargaku sangat santai. Kami tidak punya banyak aturan." Jordan tahu bahwa Stefan tidak pernah memarahi Lauren seperti ini di rumah mereka. Bahkan, dia jarang berbicara di rumah. Kalaupun ada, Marissa lah yang akan mengatakan hal-hal seperti itu. Jelaslah bahwa ayah mertuanya hanya merasa gugup di rumah keluarga Stele. Lauren patuh menuangkan anggur untuk semua orang. Bibi Jordan terus menatap Lauren sambil memujinya. "Namamu Lauren, kan? Lumayan. Kamu cantik dan anggun. Tuan Howard, kamu telah membesarkan seorang putri yang luar biasa." Wajah Stefan memerah. Ia mengangkat gelas anggurnya dan berkata dengan gembira, "Kau terlalu baik. Bagaimana aku bisa menerima pujian setinggi itu?"
Aku akan bersulang untukmu. Terima kasih. Dengan itu, Stefan menghabiskan anggurnya dalam sekali teguk. Jordan terkejut dengan tindakannya. Sial, ada apa dengan ayah mertuaku hari ini? Dia sangat gelisah. Jordan mengamati ekspresi Stefan saat menatap bibinya. Ia menyadari bahwa Stefan tampak berbeda saat berinteraksi dengannya. Ah, senyum mengembang di wajah Jordan. Sekarang dia mengerti apa yang sedang terjadi. Tidak heran Stefan memohon padaku untuk membawanya ke sini. Dia ingin bertemu bibiku. Jordan tahu bahwa Stefan tertarik pada bibinya. Saat itu, keluarga Howard ingin agar bibi Stefan dan Jordan menikah. Untungnya, mereka tidak berhasil. Kalau tidak, Lauren tidak akan ada di sini hari ini. Ketika Lauren melihat ayahnya menenggak anggur, ia berpikir ayahnya akan meminta Lauren melakukan hal yang sama. Lauren berdiri sambil memegang gelas anggurnya dan berkata, "Kakek, ibu, bibi, kakak Jessie, kakak Yumi, maafkan aku kasar dan datang terlambat. Aku akan menghukum diriku sendiri dengan menghabiskan segelas anggur ini." Setelah itu, Lauren menghabiskan segelas anggur putihnya. Jessie tersenyum dan bertepuk tangan. "Wah, bagus sekali. Kamu memang wanita yang luar biasa. Lumayan, lumayan." Setelah Lauren duduk, Jordan menarik tangannya dan berbisik, "Sayang, kamu sangat bersemangat hari ini. Kamu minum anggur merah, brandy, dan sekarang anggur putih. Tenang saja. Kita masih harus meresmikan tempat tidur baru kita malam ini." Lauren memang merasa sedikit pusing. "Suamiku, kalau aku mabuk nanti, kamu harus mengawasiku dan jangan biarkan aku mempermalukan diriku sendiri." Jordan juga sangat penasaran karena dia belum pernah melihat Lauren mabuk sebelumnya. Dia pernah pergi minum bersamanya beberapa kali dan menyadari bahwa toleransinya terhadap alkohol cukup baik. Jordan bertanya, "Sayang, apa yang biasanya kamu lakukan saat mabuk?" Lauren menjawab, "Aku bernyanyi." Jordan terkejut. Ia langsung menjentikkan jarinya dan meminta seorang pembantu untuk datang. "Siapkan mikrofon." Lauren,